Kasus skandal video sur yang diduga mirip Gisela Anastasia masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Bahkan keaslian video sur mirip mantan istri Gading Marten ini terus dianalisa. Kali ini Roy Suryo sebagai pakar telematika menjadi salah satu di antara orang yang menganalisa video sur mirip Gisela Anastasia. Namun Roy Suryo malah mengemukakan bahwa Giselle sering operasi plastik atau oplas. Beberapa waktu lalu, setelah meneliti penyanyi Gisela Anastasia terkait video asusila mirip sang artis, pakar telematika Roy Suryo beri kesimpulan mencengangkan. Menurut analisanya, menggunakan proses perbandingan wajah dengan software, Roy Suryo menyebut Giselle sering operasi plastik. Untuk itu, dalam beberapa hasil komparasi, Roy Suryo menuturkan adanya perbedaan foto Giselle lama dan sekarang. Roy Suryo mengaku masih sangsi dengan keaslian video panas mirip Giselle yang beredar di masyarakat. Pasalnya, ia menemukan beberapa perbedaan dan kejanggalan dari latar belakang tayangan tersebut. Selain itu, setelah melakukan tes face comparison, Roy Suryo hanya mendapat hasil di bawah 75%. Hal ini masih mengindikasikan kemiripan semata dibanding hasil tes yang biasanya sampai dengan 90%. Hasil saya itu masih di bawah 75%, kata Roy Suryo. Jadi antara video yang viral 19 detik dengan artis GA yang saya ambil dari berbagai akun dia, ada di IG-nya, ada di sosial media yang lain, itu ketemunya sekitar 72 sampai dengan 74%. Itulah yang disebut face comparison atau membandingkan wajah, bebernya. Setelah itu, Roy Suryo biasanya akan melanjutkan dengan prosedur penyatuan gambar. Dari penumpukan foto tersebut akan terlihat bentuk wajah yang berbeda secara jelas. Cara ini bisa ditindaklanjuti dengan cara lain, yaitu yang namanya marshit atau disatukan wajah itu, ujar Roy Suryo. Jadi kalau misalnya ada satu wajah dengan wajah yang lain, itu kemudian disatukan, seberapa bedanya dia? Itu kemudian bisa kita analisa seberapa sama atau seberapa identik, imbuhnya. Pakar telematika tersebut kemudian mengemukakan sesuatu yang mengejutkan. Ia menyebut Giselle kerap melakukan operasi plastik untuk mengganti tampilan wajahnya. Oleh sebab itu, Roy Suryo tak mendapat hasil maksimal saat membandingkan wajah Giselle yang lama dengan yang saat ini. Namun, sedikit yang bisa saya sampaikan adalah untuk kasus artis GA ini memang sedikit agak unik. Memang artis ini yang saya lihat cukup sering berganti-ganti penampilan, beber Roy Suryo. Artinya, memperbaiki penampilannya cukup sering, atau yang dalam bahasa sekarang oplas, dia sering. Hidungnya dioplas, kemudian bentuk pipinya, matanya, dan lain sebagainya. Sehingga dari gambar sampel dia sendiri pun, saya uji dia sendiri, dibandingkan dia sendiri pun kadang-kadang munculnya 90%, tidak sampai 100. Oleh sebab itu, Roy Suryo meminta masyarakat untuk tak gegabah menarik kesimpulan. Pasalnya, masih ada kemungkinan bahwa video porno tersebut bukanlah diperankan sang artis. Jadi ini kita harus hati-hati karena harus cermat. Jangan sampai kita sudah memvonis tapi sebenarnya bukan, pesan Roy Suryo. Maka saya selalu mengatakan, hormati asas praduga tidak bersalah. Di sisi lain, kasus video asusila mirip penyanyi Gisela Anastasia terus bergulir sejak menghebohkan jagamaya tanah air pada Sabtu 7 November 2020 lalu. Video asusila mirip Gisela Anastasia menarik perhatian di sana-sini. Terhitung 2 hari, nama Gisela Anastasia bertengger di jajaran trending topik Twitter lantaran video asusila mirip dirinya. Imbasnya, kasus video asusila mirip Gisela Anastasia menarik banyak pihak untuk berkomentar.
termasuk pengacara kondang Hotman Paris. Pengacara kondang Hotman Paris mengatakan kasus video mirip Gisela Anastasia akan jauh lebih tragis dibandingkan Ariel Noah. Seperti diketahui, Ariel Noah juga sempat terjerat kasus video syur pada 2010. Saat itu, video syur mirip Ariel Noah dengan Luna Maya dan Cut Tari beredar luas. Meski sempat membantah keras, video syur itu terbukti asli. Lantas, Ariel Noah divonis bersalah dan harus mendekam di penjara selama 3 tahun 6 bulan. Hal yang serupa kini menimpa mantan istri Gading Martin atau Gisel. Video syur diduga mirip Gisel sudah heboh sejak Jumat 6 November 2020 dan jadi trending di media sosial. Gisel sendiri menampik bahwa pemeran di video syur tersebut adalah dirinya. Hal tersebut menuai perhatian dari pengacara Hotman Paris yang dulu sempat menangani kasus Cut Tari perihal video syur. Dulu saya pegang kasus CT, saya pengacaranya, yang ada CT, LM, sama cowok AR, kata Hotman Paris dalam tayangan dari akun YouTube Bebdo. Ketika ditanya wartawan soal tanggapannya, Hotman Paris pun kini tak mau asal bicara soal video syur mirip Gisel. Kita kan belum tahu siapa cewek di video tersebut. Dugaan sementara masih mirip artis terkenal. Kita nggak tahu, kata Hotman Paris. Hotman Paris pun meminta Gisel untuk berhati-hati. Yang jelas saya ingatkan hati-hati, tegas Hotman Paris. Berkaca dari kasus sebelumnya, Hotman Paris memaparkan saat itu Ariel Noah tidak menyebarkan video syur tersebut. Namun oleh pihak pengadilan, Ariel Noah tetap disebut bersalah karena lalai, sehingga Ariel Noah pun harus mendapatkan hukuman penjara. AR tidak menyebarkan. Waktu itu ada mahasiswa datang ke rumahnya, ternyata itu ada di laptop di meja. Oleh pengadilan dianggap kelalaian, kata Hotman Paris. Sementara itu Hotman Paris menerangkan bila memang terbukti menyebarkan video asusila, pelaku akan dikenakan Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara. Jadi hati-hati Anda yang bikin video. Kalau itu menyebar, harusnya kan secara pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE harus menyebarkan ancaman hukuman 6 tahun. Tapi kasus si AR lalai kena juga, kata Hotman Paris. Tak hanya satu pasal, ada 2 pasal lain yang bisa menjerat pelaku video syur. Ancaman hukumannya bisa mencapai 12 tahun penjara. Apalagi jika sang pelaku ikut memproduksi video syur tersebut. Itu baru satu, tapi yang paling bahaya undang-undang pornografi karena ada kata-kata termasuk memproduksi. Kalau tidak menyebar, bisa dikaitkan dengan undang-undang pornografi. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara, kata Hotman Paris. Terakhir pasal yang bisa menjerat, yakni soal penzinahan. Pasal ini berlaku bila pemeran pria dilaporkan oleh istrinya sendiri. Satu lagi, pasal si cowok itu ada istri enggak? Kalau ada istri, bisa lapor perzinahan. Jadi ada 3 pasal, kata Hotman Paris. Tentunya, hukuman ini akan jauh lebih berat dibandingkan dengan Ariel Noah yang hanya dipenjara 3 tahun saja. Maka dari itu, Hotman Paris kembali mengingatkan mantan istri Gading Martin untuk berhati-hati atas aksi yang dilakukannya. Bagaimana menurut pendapat Anda?